Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalzila Mengumari dengan NPM 4418210022 akan mempresentasikan Sustainable Competitive Advantage atas mata kuliah Manajemen Strategi untuk memenuhi tugas UAS saya dengan dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Haris Adi Suwantoro, ST, MBA. Selanjutnya, topik utama atau poin yang akan dibicarakan pada kesempatan kali ini adalah dari adanya definisi, goals, indikator, metode, dan contoh studi kasus dari judul yang saya angkat. Definisi dari Sustainable Competitive Advantage ini adalah, atau kata lainnya adalah keunggulan kompetitif berkelanjutan, yaitu suatu kondisi atau keadaan yang menempatkan perusahaan dalam posisi bisnis yang menguntungkan atau unggul dalam beberapa tahun, atau juga Sustainable Competitive Advantage ini adalah kemampuan yang diperoleh melalui suatu karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Di mana sebuah perusahaan itu dikatakan memiliki keunggulan kompetitif atas dasar para pesaingnya ketika profitabilitasnya lebih tinggi atau lebih besar daripada profitabilitas rata-rata perusahaan di luar, sekaligus juga memiliki pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri dengan pekerjaan atau ruang lingkup yang sama. Dari literatur yang saya dapat, saya menemukan dua metode untuk meningkatkan strategi keunggulan kompetitif ini. Di antaranya adanya kajian teori, di mana ada kajian teori kritis dan filosofis, dan adanya metode campuran, yaitu guideline interview berupa kuesioner ataupun ANP, yaitu Analytic Network Process, di mana metode ini adalah untuk memberikan solusi dalam suatu situasi yang kompleks yang memerlukan beberapa keputusan alternatif yang komprehensif, di mana ini tuh dikembangkan dan digunakan untuk mengevaluasi strategi logistik dan supplier, mengoptimalkan dan meningkatkan kecepatan proses produksi, menyeleksi interdependensi dalam sebuah proyek sistem informasi, mengevaluasi alternatif proyek hingga mampu memberikan atau memperkirakan krisis keuangan dalam proses bisnis ini sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, terdapat 4 indikator yang menghasilkan keunggulan kompetitif berkelanjutan ini. Yang pertama, adanya value. Yang kedua, kelangkaan atau rareness. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk ditiru. Yang keempat, ketidakutuhan substitusi. Dalam judul yang saya angkat ini, terdapat studi kasus, di mana studi kasus ini saya ambil dari jurnal analisis strategi keunggulan kompetensi dari Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor dengan judul Analisis Strategi Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan Perusahaan Crowd Bisnis Syariah, Studi Kasus pada Halal Network Internasional. Di mana dari metode di sini adanya metode pengumpulan data dan pengolahan data dilakukan dengan cara wawancara dan sumber data lainnya. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer ini menggunakan guideline interview atau kuesioner, di mana guideline interview ini dilakukan pada beberapa key informan yang memiliki fungsi strategis dalam mengembangkan dan menjalankan corporate business plan HNI atau Halas Network International, yang meliputi direktur marketing, komisaris, dan dewan pengawas serta beberapa key promotor yang memiliki peran signifikan dalam mensukseskan model bisnis ini. Selanjutnya untuk data sekunder di sini dilakukan dari beberapa literatur jurnal, buku, dan lain sebagainya. Hasil dan pembahasan dari pengolahan data yang telah dilakukan dan dari jenis dan sumber data yang didapat, yaitu adanya pemaparan dari beberapa pandangan atau dari beberapa responden, yaitu adanya dari sudut pandang kontributor atau key promotor, adanya sudut pandang akademisi, lalu adanya sudut pandang manajemen HNI atau dari manajemen internal Halal Network Internasional ini, dan sudut pandang regulator. Di mana saya bisa menjelaskan salah satu contoh dari
sudut pandang yang diketahui. Contohnya dari sudut pandang kontributor atau key promoter ini diketahui terdapat 3 ide besar halal network internasional ini sebagai atau dijadikan sebagai strategi utama yang menjadikan HNI ini menciptakan keunggulan yang kompetitif dalam bisnisnya. Yang pertama itu adanya hijrah lifestyle, di mana hijrah lifestyle ini mendukung produk muslim tentunya halal dan sesuai sunnah. Yang kedua, setiap individu tidak hanya didorong sebagai pemakai produk, tapi dalam HNI ini juga individu itu didorong untuk melengkapi peran supply chain pasar halal agar kebutuhan muslim atas produknya yang halal itu tetap bisa terjamin. Dan yang terakhir, HNI atau Halal Network Internasional ini juga memiliki misi, yaitu pemberdayaan ekonomi dan keluarga yang biasanya disebut pemberdayaan potensi keluarga sebagai tagline utama dari HNI ini sendiri. Namun ditemukan juga dari sudut pandang kontributor atau key promotor bahwa adanya kelemahan yang menjadi tantangan pada perusahaan ini, yaitu tentang standar pelayanan customer dalam artian para leadernya yang sebaiknya dilakukan itu tersistematis khusus. Sedangkan bisnis ini adalah tentang meraihnya customer, bukan hanya omset atau pasar. Karenanya salah satu bagian utama dalam dunia bisnis konvensional seperti ini adalah after sales service-nya, dan di dunia bisnis network marketing adalah membangun loyal dan fanatic market. Itulah salah satu kelemahan dari HNI atau Halal Network International, yaitu lemah pada sisi after sales service dan bagaimana cara merawat para agen dan leader yang dibandingkan dengan network marketing lain yang lebih apresiatif dan sangat mengutamakan customer. Lalu adanya kelemahan yang kedua, yaitu perekrutan anggota yang tidak disiplin sehingga mengharuskan adanya perekrutan ulang. Kenapa perekrutan ulang ini bisa menjadi permasalahan dari bisnis network marketing, sedangkan tantangan yang otomatis menjadi ancaman berkaitan dengan industri 4.0. Seperti itu. Tantangannya ini saat ini adalah pasar baru digital yang disebut dengan marketplace, di mana produk retail merupakan produk network marketing yang dijual murah di e-commerce. Dari segi bisnis, seseorang merasa ada peluang bisnis lain seperti bisnis online, berjualan di marketplace, atau menjadi content creator. Seperti itu. Maka dari itu, dari sudut pandang kontributor atau key promotor ini, dalam masalah-masalah yang tadi disikapi dengan HNI ini membuat sebuah web dengan hni.id sebagai e-commerce platformnya mereka, milik HNI sendiri, yang berusaha menjawab tantangan dengan menggabungkan ketiga sisi pasar, yakni retail yang memiliki produk, network marketing yang memiliki jaringan, dan e-commerce yang memiliki sistem online-nya. Dan seorang produsen atau pembisnis online dapat memasukkannya produknya itu ke HNI untuk memperbesar pasar, istilahnya on off on, online offline online, yaitu HNI atau Halal Network Internasional ini menggabungkan sistem online dan offline. 30% dari prospecting secara online-nya ini ditindaklanjuti secara offline sebab manusia memerlukan sentuhan dan juga pertemuan, seperti itu. Selanjutnya, kalau dari sudut pandang akademisi, di sini terdapat keunggulan kompetitif dari Halal Network Internasional relatif diakui secara umum di dunia akademisinya. Kenapa? Karena yang pertama itu dari sisi pricing atau harga produknya itu tidak mahal dibandingkan dengan produk lain sehingga bisa menyebar lebih cepat. Yang kedua, dari sisi pemasaran yang meraih masyarakat dengan nilai filosofi dan nilai keagamaan yang sama. Kemudian dari sisi produk, Halal Network International ini memiliki banyak varian produk dibandingkan network marketing lainnya. Berikutnya, disediakan juga platform hni.id yang tidak hanya memaparkan spesifikasi produk perusahaan, namun para agen juga bisa memasarkan produk pribadinya di HNI dan mendapatkan poin. Kemudian terakhir, dari sisi syariahnya tidak hanya bicara soal sistem pemasaran dan produknya saja yang ditekankan halal, tetapi dari sisi pelaku bisnis di HNI secara individu dan kelompok tentunya berkomitmen dengan ketentuan agama Islam. Contohnya dengan memberikan bonus berupa umroh dan mengingatkan untuk istiqomah bersyukur melalui bersedekah dan lain sebagainya.
Lalu kalau dari sudut pandang manajemen HNI-nya sendiri, kekuatan HNI ini didefinisikan dalam 5 pilar pasti yang membangun dan mengokohkan HNI. Secara segmentasi pasar bisa dikatakan HNI berada di industri blue ocean yang nilai kompetisinya minimal. Sehingga HNI ini mencoba untuk selalu berkembang agar bisa menjadi penyedia produk halal dan thayyib terbaik di hati masyarakat yang dibuktikan dengan kenaikan omset setiap tahunnya. Kelima pilar pasti ini diibaratkan sebagai tiang-tiang utama yang membangun HNI untuk dijadikannya pertimbangan dalam membangun ekonomi umat dengan memperdayakan potensi keluarga, dan pilar ini menjadikan HNI kuat dan layak dijadikan sebagai mitra dalam bidang kesehatan dan ekonomi keluarga tentunya. Selanjutnya untuk dari sudut pandang regulator terdapat aturan kesuksesan perdagangan yang tidak tertulis, yaitu ketika konsumen tidak berhenti membeli produk dan menjadikan konsumen yang loyal. Konsumen yang loyal telah merasakan khasiat dan manfaat produk, kemungkinan besar akan merekomendasikan produk tersebut kepada konsumen lainnya. Namun, kelemahan pada networker tersebut adalah tidak melakukan follow up kepada konsumen, khususnya saat mereka melakukan pembelian kedua produk tersebut dan berharap konsumen akan secara otomatis menghubungi dirinya. Ketiadaan follow up ini menghasilkan efek buruk pada hasil besar yang bisa diraih dalam penjualan seperti itu. Nah, sehingga network marketing yang baik tidak hanya melulu soal menjual produk, namun juga memiliki rancangan pendidikan yang memberikan perubahan hidup. Pendidikan sangat penting melebihi nilai dan program itu sendiri. Karena itu, baik secara lembaga maupun individu, seorang network marketer perlu memastikan rancangan pendidikannya seperti sikap terhadap kesuksesan, keahlian memimpin, komunikasi antara pembeli, dan keahlian mengatasi ketakutan pribadi dan mengatasi penolakan dari transaksi jual beli. Seperti itu. Lalu didapatkan dari hasil dari pengolahan data dan hasil dari pembahasan yang sudah didapatkan, strategi penentu dari crowd bisnis syariah untuk HNI ini sendiri didapatkan 5 strategi penentu crowd bisnis syariah yang akan digunakannya, yaitu yang pertama adanya crowd business equality base berupa pemberdayaan ekonomi muslim dan investasi bisnis bersama. Yang kedua, produk and content sales berupa produk yang berkualitas, halal, sesuai sunnah dengan metode pemasaran yang syar'i. Yang ketiga, teknologi dan buyer fulfillment berupa digitalisasi kantor visual crowd member, sistem informasi penjualan untuk para agen crowd, dan marketplace untuk muslim crowd pada umumnya dan khususnya crowd member, loyalitas pelanggan yang fanatik terhadap produk halal dan thayyib dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, adanya kualitas dan kuantitas kontributor berupa kontributor yang berkompeten, bersinergi, dan meluas. Dan yang terakhir yang kelima, strategi yang kelima yaitu reputation and quality control, yaitu berupa individu manajemen yang berintegritas dalam mengawal kualitas produk yang halal dan premium serta mensupervisi rantai pasok dan distribusi produk oleh para kontributor muslim. Nah, selain itu juga dalam penelitian ini adanya 5 strategi penentu competitive advantage yang akan digunakan. Sesuai dengan judul yang saya tarik, di antaranya yang akan digunakan itu adalah satu, company image berupa branding dengan strategi yang matang. Yang kedua, leadership berupa kepemimpinan yang proaktif baik dari manajerial entitas maupun dari kontributor. Yang ketiga, distributor reward system berupa kompensasi atau rekognisi atas perannya turut menyediakan, mendistribusikan atau mensosialisasikan lebih luas sesuai jalur dan perangkat yang disediakan oleh entitas usaha tersebut atau bisnis tersebut. Yang keempat, distributor training system berupa perangkat sistem yang telah disediakan oleh entitas usaha agar para kontributor dapat berkontribusi lebih baik. Dan yang kelima, product innovation berupa diferensiasi produk yang unik dan terus dikembangkan oleh entitas usaha agar para kontributor semakin bertumbuh dan loyal.
Nah, maka dari itu, dari hasil pembahasan itu didapatkan kesimpulannya, di mana hasil penelitian ini akan mengkaji tentang strategi sustainable competitive advantage sesuai judul yang saya angkat, dengan mengkombinasikan studi-studi literatur dan analisis data dari para ahli sebagai stakeholder objek penelitian ini. Maka didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertama, terdapat 5 strategi yang sudah saya bacakan sebelumnya, yang akan mempengaruhi perusahaan crowd bisnis syariah ini sehingga mampu menghadapi peluang dan tantangan bisnisnya. Yang bisa saya simpulkan dari kelima strategi itu yang termasuk ke dalam institutional capital perusahaan ini adalah crowd business, equity based, crowd business equity based, product and content sellers, technology and buyer fulfillment, kualitas dan kuantitas promotor, dan yang terakhir reputation and quality control. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu terdapat 5 strategi penentu keunggulan kompetitif dari perusahaan crowd bisnis syariah yang termasuk ke dalam resource capital perusahaan, antara lain company image, leadership, distribution system, promotor training system, dan product innovation. Yang ketiga, ditemukannya juga 3 strategi yang harus menjadi prioritas untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan pada crowd bisnis syariah dengan pemaparan sebagai berikut. Yang pertama, adanya resource capital yang merupakan competitive advantage crowd bisnis syariah yang berarti harus menjadi prioritas utama. Yang kedua, efektivitas kinerja perlu menjadi benchmark atau nilai acuan dalam menentukan alternatif strategi manajemen. Yang ketiga, adanya prioritas strategi company image dengan menguatkan branding crowd bisnis syariah tersebut. Dari kesimpulan ini, dengan kata lain, Halal Network International atau HNI ini perlu memperhatikan strategi kinerja crowd bisnis syariahnya, yaitu dengan meningkatkan competitive advantage yang memaksimalkan resource capital, khususnya kinerja company image-nya. Selain itu, tujuan dari efektivitas manajemen ini juga masih perlu direalisasikan lebih matang untuk menjadikan Halal Network International atau HNI ini sebuah crowd bisnis syariah yang berdaya saing di masa depan. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai literatur presentasi saya kali ini. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, ada informasi yang menarik yang harus saya sampaikan, yaitu adalah program MBKM, di mana program MBKM ini adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan dari MBKM ini apa sih? Tujuannya itu adalah untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai ilmu untuk mempersiapkan atau untuk bekal memasuki dunia kerja nantinya. Pada slide ini, salah satu contoh kegiatannya itu adalah Wirausaha Merdeka, di mana Wirausaha Merdeka ini adalah kegiatan bagian dari program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon mahasiswa melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program Wirausaha Merdeka ini berkolaborasi dengan perguruan tinggi pelaksana program pengembangan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasuh jiwa kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha, dan meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa. Program Wirausaha Merdeka ini juga mempunyai keuntungan atau benefits. Jadi benefitsnya itu sangat amat banyak dan sangat berpengaruh bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja nantinya. Apa aja sih? Nah, diantaranya yaitu pastinya dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran terdidik dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Yang kedua, menanamkan mindset dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan. Yang ketiga, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa. Yang kelima, membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan pemerintah yaitu MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kalian bisa langsung kunjungi websitenya aja di https://kampusmerdeka.kemendikbud.go.id atau bisa lewat Instagramnya, kepo-kepo lewat Instagramnya di Wirausaha Merdeka.
Info lainnya bakal lebih banyak di sosial media dari Kampus Merdeka ini untuk kegiatan-kegiatan dan program-program kerja lainnya. Terima kasih. Sekian informasi dari saya. Semoga membantu informasi menarik ini dan jangan lupa ikut ya untuk presentasi yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan menambah wawasan para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.